Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di One B Podcast. Ngomongin apa aja nih? Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Susah banget buat diundang di SMK 1 Beji karena beliau adalah seorang pengusaha, ya, seorang eh, jasa, iya juga, penyedia kecantikan juga, iya. Ini waktunya juga sangat mepet sekali. Ini langsung saja kita sambut Mami Gimel. Gimana kabarnya Mami Gimel? Alhamdulillah Baik baik. ya. Baik. Nama aslinya siapa kalau boleh tahu? Kalau nama asli disebutin nih, nanti terkenal dong, Oh, makin terkenal. terkenal. Soalnya saya dari dulu itu tahunya itu hanya Gimel, Gimel, Kimel. Gimel. Sebenarnya nama aslinya Dara Ayu. Oh, Dara Ayu. Heeh. Kok bisa jadi Gimel? Sebutan mulai kecil. Mulai Dari kecil. mama, heeh. Jadi mulai kecil Oh, emang suka sama mama dipanggil Kimel. Jadi kebiasaan. Gimelnya itu dari mana ya? Nggak Dari tahu. Nggak tahu. Oke. Nah, ini gini, Mami Gimel. Saya Oke, oke, panggil Mami oke. Gimel ya, nggak Oke, apa-apa ya? oke ya. Lebih akrab ya, Mas ya. Iya. Nah, ini dari bisnis Q Ki Cuko. Coko. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ini. Gimana? Kira-kira untung nggak sih jualan hanya coklat di botolan ini? Setahu saya, karena setahu saya jualan coklat itu ya segitulah, Gitu. ya segitu. Menurut Mbak Kimel gimana pendapatnya? Gini, jadi saya ini punya bisnis Ki Choco dan Milkshake by Mommy Kimel itu udah sekitar kurang lebih 6 tahun lah. 6 tahun 6 gitu. tahun. Jadi saya mikirnya kenapa sih padahal banyak banget minuman pilihan seperti mungkin ada banyak lah di Iya, luaran sana ya ya, beberapa itu ya. beberapa minuman. Kenapa saya milih lebih coklat? Karena menurut saya ini coklat ini minuman yang disukain semua usia. Boleh Jadi mulai masuk. anak kecil sampai remaja sampai dewasa gitu. Jadi minuman coklat ini minuman ibaratnya nggak ada matinya Mas gitu loh. Jadi tetap anak kecil disukain anak kecil, disukain anak dewasa, orang dewasa juga sampai ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Iya. Karena kan mungkin ada beberapa minuman nih, nggak semua orang suka kopi. Iya, Anak kecil benar. nggak mungkin suka Iya, gitu. benar. Boba, biasanya orang tua juga nggak suka boba gitu ya. Iya, Jadi boleh. ada beberapa ya. Tapi kalau coklat itu pasti disukai semua usia gitu. Jadi apalagi waktu kemarin sempat ada pandemi ya Mas ya, Nah, iya hampir itu. 2 tahun itu. Ini ada cerita dikit lah Iya, ya. boleh. Nah, itu saya kan gini, mikirnya kan minuman coklat ini untungnya mohon maaf nggak seberapa. Nah, terus waktu pandemi kemarin, kan Mbak Kimal sudah jalan 6 tahun nih. 6 tahun, Waktu pandemi kemarin 2 tahun. Nah, itu gimana caranya Mbak Kimal tetap pada jalur dan tetap usaha ini dan tetap berjalan ya, ya. berjalannya Padahal itu ada gimana? beberapa usaha itu ada yang maaf ya gulung tikar Ya, itu gitu maksud ya. saya. Karena pandemi itu termasuk lama banget ya Mas ya. Benar. Wabah itu sampai 2 tahun kan Iya, gitu benar. loh. Usaha saya juga sebenarnya waktu pandemi itu juga Agak ya itulah. gitu ya. Nah, ini pokoknya. gimana Mami Kimel tentang usahanya? Menyiasatinya Ya, ya. menyiasatinya. Jadi gini, di sini ini kan saya mikirnya kenapa sebelumnya ini saya ada beberapa bisnis gitu. Jadi Oh, ada ini itu. Lah yang paling bertahan di waktu pandemi ini minuman. justru minuman ya? Minuman ini masih eksis gitu loh. Soalnya kan gini, mikirnya saya gini, minuman dulu kan waktu pandemi kita tuh nggak boleh keluar, lockdown istilahnya. Nah, ini gimana caranya tuh? Apakah online itu tetap jalan atau gimana? Jadi ini kan saya jualannya juga bukan hanya di rumah, Iya. tapi saya ada kedai yang ada di pinggir jalan gitu. Jadi kan Oh, kadang nggak boleh keramaian ya gitu ya iya. Mas ya. Jadi kita mensiasatinya kita online juga. Jadi offline iya, online iya. Jadi Iya. kalau beberapa orang-orang yang nggak bisa datang ke Datang. stand, jadi kita melayaninya kita
datang ke rumahnya, bisa dari kurir, pakai kurir, Hmm. terus saya daftarin GoFood, Hmm. terus ShopeeFood Iya, gitu. Jadi kan orang-orang nggak datang ke stand, tapi tetap tetap laku. tetap laku ya. Terus di sisi lain, ini minuman ini bukan makanan yang basi, cepet basi, bukan minuman yang cepet, bukan minuman yang cepet basi. Oh ya, bukan minuman yang cepat basi. Heeh, 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 ya gitu. Jadi kayak ini kan bukan makanan siap saji. Iya boleh, Heeh, boleh heeh, bener heeh, masuk-masuk. heeh. Jadi kan tidak ada kerugian Mas jualan minuman Ah, ini. ini Kita Kak. pun bikinnya by orderan gitu. Jadi Oh, kalau ada orang yang order baru kita bikinin gitu iya loh. iya iya. Heeh, Berarti gitu. berarti ini enggak yang Nggak sampai ready stock gitu. berhari-hari, enggak, dan Oh, iya iya itu iya. Iya. supaya itu tetap fresh. Jadi minuman ini tetap Iya, fresh. Jadi kalau ada orang order baru kita bikin. bikinin gitu. Ada minimal ordernya nggak sih? Enggak. Oh, enggak ya? Kita makanya ini orang kadang mungkin sukanya karena kita tidak ada minimal order. Jadi walaupun satu, kita tetap kirim gitu. Heeh. Satu tetap kirim. Tetap kirim gitu. Tapi rugi juga ya kalau misalkan Oh pesan satu. enggak, karena kan itu ada ongkirnya, Mas. Gitu. Jadi ada kan biaya ongkir. Oh, Kalau kita jadi kirim kan ada biaya ongkir kalau gitu. kalau Mami Kimel gini, kalau Mm-mm, misalkan mm-mm, pesan satu itu nggak maksudnya, oh, aduh pesan satu nih. Biasanya kan mm-mm, kalau orang itu kalau nggak ready itu kan biasanya, aduh pesan satu nih, mm-mm, harganya tetap sama kan, mm-mm. ruginya kita Eh, di pembuatannya heeh, gitu loh heeh, heeh. maksudnya. Itu Mami Kimel gimana? Enggak. Sebenarnya kan kadang kalau orang pesen satu terus kita udah buat ada ongkirnya, kadang kan Iya. kayak agak berat ya Iya, ongkirnya ya. benar. Jadi orang-orang ini yang order biasanya temennya diajak, maksudnya kayak tetangga atau saudaranya. Jadi nggak Oh, satu iya aja iya iya iya, iya, ordernya. paham Jadi paham paham. akhirnya baru apa? Kayak nanggung juga kan pesen Iya, satu gitu loh. pikir saya tadi seperti itu. Ya, jadi akhirnya orang-orang pesennya mungkin minimal 3 lah Oh gitu, iya, 3 sampai 5 gitu. iya. Tapi walaupun satu ya kita tetap ngelayanin gitu. Tetap melayani. Mm-mm. Ini variannya nih Mm-mm. dari Choco. Mm-mm, mm-mm, Ini ukuran botol hanya segini. mm-mm, Nggak mm-mm. ada ukuran yang lebih gede. Ada. Jadi kayak botolan ini barusan Mas. Kalau yang Oh, botolan ini, heeh. Kalau botol ini kita tuh barusan. Jadi tergantung request. Jadi oh, biasanya ini buat acara ulang tahun, oh iya, acara-acara yang ulang kayak tahun. kemarin ya. Heeh, heeh, Oh, terus yang kemarin kan beda botolnya. makanya itu tergantung request kan gitu. Harganya kan juga Hmm, beda. Harganya gini mulai 8.000 ini sampai 8.000. 8.000. Ini Murah 8.000, ya? 10.000 sampai 12.000, ada 15.000, tergantung minta botol yang paling besar ya ada. Galon bisa Tergantung ya? galon bisa Galon ya. bisa. Oke, oke, Tapi oke. kalau kita di stand di kedai lah, ini kita pakai yang cup ini. Oh, yang cup. Kita pakai cup tuh. Yang milkshake ya. Mm-mm. Itu cupnya ukuran large atau Osnya 16. oh Heeh, 16. heeh, gini. Itu ya. Boleh, boleh. Jadi kalau biasanya kalau yang botol ini lebih ke buat acara hajatan, arisan, Oh iya, terus paham. ulang tahun gitu biasanya ordernya yang botolan gini gitu. Tapi kalau yang di kedai di stand kita kasih yang cup ini. Ini ukurannya yang 16. Oke. Selesai nih Mami Kimel ya. Tadi kan Mami Kimel bilang, tadi Hmm, bilang gini. Ada usaha selain selain coklat. coklat. Nah, ini yang saya Ada. penasaran. Kok banyak banget gitu kayaknya. Usahanya apa aja sih sebenarnya? Gini Mas, selain es coklat gitu, ada juga produk nugget homemade. Oh, nugget. Nugget Atas nama sama Mami Na- Kimel. ini somai kisi namanya. Ki Ki. sama C. Oh, Dan saya ini udah lama juga sekitar 6-7 tahun ya yang lalu. udah Jadi pembuatan homemade. 6-7 tahun. Dan Ingat guys, 6-7 tahun. Jadi kalau kalian yang baru buka terus sambat mau tutup usaha, Nggak lihat boleh Mami Kimel menyerah, dulu. gini, Nggak boleh kalau- menyerah. kalau bisnis itu mentalnya harus kuat gitu gitu. Jadi harus kalau mentalnya nggak kuat ya pasti cepet putus asa Mas. Cepat putus gitu. asa, ya. Jadi harus basicnya harus basic bisnis juga Ya, gitu. kadang gini, Heeh. kadang di lingkungan luar masyarakat itu Mm-mm. banyak yang mau usaha nih, usaha ini, Mm-mm. akhirnya dia nggak memperkirakan Fokus.
waktu untuk dia stand di situ tuh nggak tahu. Jadi dia itu tetap, alah aku buka lah. Nah, asal buka, Asal buka aku gitu. buka rezeki yang penting diatur Tuhan. Mm-mm, Biasanya mm-mm, seperti itu. mm-mm, Nah, kalau Mami Kimal kan ada proses perjalanan dari 6 tahun sampai 7 tahun mm-mm, tersebut. mm-mm, Nah, ini mm-mm. kan membutuhkan waktu. Waktu, Dan dari situ kan kita learning by doing toh. Jadi kita tahu apa saja yang pernah dialami selama 6 sampai 7 tahun itu tadi. Nah, perjalanannya ya Mas. Lika-likunya ya Mas benar, ya. benar. Jadi gini, kalau bisnis itu ini pengalaman saya ya, kita sharing pengalaman boleh. saya. Kalau bisnis itu kalau bisa itu dari passion dulu. Passion. Heeh, Oke. gini. Jadi kalau contoh nih, kita lebih suka otomotif. Lah, Boleh. kalau bisa bisnis itu yang ada hubungannya sama hobi. Hobi. Gimana caranya hobi menghasilkan cuan? Nah, gitu. Mami Kimal ini hobinya apa? Kuliner. Oh, kuliner. Ya, jadi ya. hobi saya ini kuliner Mas, sukanya nongkrong gitu. Iya, kuliner. Jadi emang bisnis saya berhubungan dengan kuliner gitu. Jadi kayak produk nugget, homemade, terus minuman ini. Dulu pernah ada ayam geprek juga pernah ada. Oh, ayam geprek. Pernah ayam geprek. Namanya apa? Buka di mana? Di Pandaan juga gitu, ayam geprek gitu, sambal bawang gitu. Terus ada juga mie pedas juga gitu. Semua itu udah dijalanin Mas gitu. Jadi nggak asal 1-2 gitu udah selesai, enggak. Jadi tetap usaha gitu. Berarti Mami Kimal ini mulai dari A sampai ini berarti sudah dicoba semua ya. Iya. Jadi nggak nyoba aku bikin Kijoko deh langsung jadi terus gitu enggak. Berarti tetap ada yang usaha Mami Kimal jalan. Ada yang tapi sempat nggak jalan akhirnya ditutup. Ganti yang lain lagi. Benar. Berarti gitu. kita harus pinter-pinter cari peluang iya, ya. benar gitu. Jadi semua usaha udah pernah saya coba. Contoh kayak pernah buka butik karena saya suka fashion. Kalau butik di mana? Di Pandaan juga, semua rata-rata di Pandaan gitu. Pandaan semua ya? Ternyata saya cuma lebih suka belanjanya ketimbang saya bisnis di. Iya. Jadi akhirnya oke, tutup gitu. Terus ayam geprek, mie pedes gitu-gitu. Terus akhirnya kan banyak produk-produk luar kota masuk gitu kan. Jadi kalah lah gitu. Tapi sih sebenarnya bukan jadi alasan ya gitu. Jadi alasan cuma sih. ya oke lah gitu, gitu. Ternyata minuman ini nih yang masih bertahan gitu. Sampai sekarang. Dan di sini juga variannya juga bukan coklat aja gitu. Oh, ada rasa apa? Ada di sini kalau coklatnya juga ada toppingnya kayak ada Nutella, ada karamel, ada Oreo. Jadi kan anak kecil itu suka gitu loh, ada topping-toppingnya gitu. Ini kan semua umur suka. Mungkin saran ya. Mungkin rasa jahe gitu. Barangkali rasa yang pernah ada. Aduh. Rasa yang pernah ada ya. Sebenarnya kan ya Mas ya. Gak ada. Gak ada. Kayaknya Mami Kimal ini ada. Oke, kemarin saya pernah lihat story-nya Mami Kimal yang apa itu? Kecantikan. Kecantikan ya. ya. Itu gimana? Itu juga lama, itu juga 6 tahun juga. Rata-rata saya mulai bisnis itu tahun 2016. Waduh. Lama ya? Jadi kurang lebih 7-8 tahun lah 8 gitu. tahun. Gitu. Itu facialnya di mana? Kalau facial kita melayani home treatment. Oh, jadi kita nyamperin ke rumah member nih gitu. Oh, panggilan jadi, ya? Panggilan ya. Tapi enggak, saya cuma jadi kayak misalkan itu home treatment itu hanya ya facial aja, khusus facial aja. Jadi emang mulai selama kurang lebih 8 tahun ini emang cuma facial aja gitu. Jadi udah mulai semua area Pasuruan. Pasuruan? Iya, udah mulai. Udah banyak ya? Udah banyak, member juga udah banyak gitu. Terus di luar dari itu juga Mami facial calon pengantin. Facial calon pengantin. Jadi kalau ada, jadi Mami itu kerjasama sama
MUA gitu. MUA. Jadi kalau dia ada calon pengantinnya itu di facial dulu ke Momi gitu loh. Supaya Oh. bersih. Nanti Iya, hasil iya, make iya. upnya itu maksimal gitu. Paham, paham, paham. Iya, iya, paham. Jadi setelah di facial besoknya langsung di make up gitu. Jadi kalau Gitu. jadi kerja sama MUA itu tadi. Jadi kalau mereka MUA itu ada calon pengantin itu di facial dulu ke Mami gitu. Ada ini enggak sih kalau misalkan facial nih? Facial itu harus perempuan atau cowok bisa facial juga? Di sini khusus perempuan. Oh, khusus perempuan. Kan biasanya ada nih. Saya sendiri juga facial. Saya juga facial. Saya dulu facial di salah satu produk lah. Di klinik ya. Cuma sakit, Pak. Kalau di Momi nggak sakit. Kok dicari banyak orang ya? Facial padahal sakit loh sebenarnya. Gini, karena kalau Momi tuh facialnya itu tanpa menyakiti. Iya gitu. Jadi Mami punya alat khusus untuk pengambilan komedo itu yang paling sakit kan. Iya itu. Itu Mami punya alat khusus jadi nggak tanpa sakit gitu. Jadi itu yang bikin mungkin ada beberapa member yang balik-balik lagi gitu karena pengalamannya kalau facial di ini sakit waktu pengambilan komedo, tapi waktu sama Momi enggak gitu. Jadi ada tekniknya sendiri Mas gitu supaya kalau nggak gitu muka lebam. Ya pernah, saya merah-merah kan? Ya benar-benar. Akhirnya kalau setelah facial merah-merah kan. Tapi kalau setelah facial sama Momi itu tanpa merah-merah, tambah mulus. Oh mulus ya. Kayak mukanya Momi dong. Promosi ya. Iya boleh. Kan emang di sini tujuannya promosi sebenarnya. Oke nih, tadi kan untuk Ki Joko harganya 8.000 nih. Untuk facial untuk ke rumah, misalkan Mami Kimel ini ada orderan di luar Pasuruan, itu berapa biayanya? Kalau Mami itu biaya facialnya itu tetap ya Mas ya, cuma penambahan ongkir aja sih. Ongkir. Biaya facialnya berapa? Biaya facialnya itu mulai 50 sampai 150. Murah ya? Iya, murah dong. Murah loh. Serius, murah. Murah emang. Saya dulu perasaan 300 ya mungkin 200 lah. Iya. Mungkin ya Mas. Iya mungkin ya. Murah loh. Kalau pandaan jangan dikasih mahal-mahal Mas. Benar. Nggak laku nanti. Iya benar. Yang pasti ada kualitasnya dong gitu. Jadi nggak asal murah aja gitu. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ini. Mami Kimel punya karyawan nggak sih? Punya. Karyawan pasti kan pembagian biaya dari usahanya Mami Kimel nanti diserahkan ke karyawan. Pernah nggak sih Mami Kimel itu gini, aduh bingung ini usaha lagi nggak lancar, terus gimana ya cara karyawan? Atau karyawannya itu hanya kerja borongan atau pas waktu ada orderan saja? Oh enggak, di sini karyawan ini pembayarannya itu setiap bulan. Oh setiap bulan? Setiap bulan. Dan ini ada beberapa asisten udah ikut Momi itu mulai awal usaha sekitar 6 tahun udah ikut Momi. Oh 6 tahun? Sampai sekarang? 6 tahun gitu, asisten yang paling lama. Paling lama tahun. itu? Jadi akhirnya udah saya suruh handle lah untuk minuman ini. Yang khusus minuman ini. Yang khusus minuman. Jadi kalau ada orderan partai apa itu udah di handle dia gitu. Jadi Momi handle usaha yang lain gitu. Jadi saking ikut lama sama Momi ya, udah dikasih kepercayaan sama Momi gitu. Enak ya langsung masuk gitu ya. Jadi untuk kalau urusan biaya ya Mas ya, kayak gaji lah ya, yang dimaksud gaji ya. Gitu kan. Mungkin ada ya kayak gimana nih lagi sepi terus apa gini. Kalau Momi gini, gaji itu hak karyawan. Jangan sampai kita nggak ngasih hak karyawan. Benar. Siapa tahu kalau semua kayak gini, nggak ada nih buat bayar, tak tunda gitu. Siapa tahu ini itu lagi dijagain gitu loh Mas, tahu nggak? Jadi, paham. Jadi itu kan akhirnya kan jadi karyawan kan jadi sedih. Iya gitu kan, sedih. gitu kan. Terus. Makan ada beberapa nih. Ada yang gaji karyawan ditunda sampai 2 bulan. Ada nih kanan kiri lah ya gitu. Oh ada. Pandemi itu banyak teman-teman ya obrolan ya teman-teman. Ada yang 2 bulan gak digaji karyawan.
gitu. Terus ada yang cuma digaji separuh gitu. Oh, Karena pandemi saking parahnya ya. saking parahnya ya Di benar. sisi lain butuh karyawan, di sisi lain Sisi lain, karyawan juga butuh kerja, tapi iya, di sisi lain pendapatan juga nggak nggak sesuai sesuai. karena corona itu gitu. Jadi Mm-mm. akhirnya kalau mami gini, jangan sampai hak karyawan ini di Di apa ya, dipotong lah. dipotong lah gitu. Emang kalau emangnya segitu ya udah Ya segitu sudah gitu. segitu. Gimana caranya? Ini kita tanggung jawab Ya namanya. sesuai Gitu. kerjanya dia. Jangan sampai kita kasarnya menzolimi hak karyawan gitu. Iya iya iya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, produknya Mami Kimel. Kan pasar itu setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap hari itu berubah-ubah. Ubah-ubah. Nah ini gimana caranya Mami Kimel biar tetap eksis meskipun pasarnya berubah-ubah. Katakanlah gini, ini coklat, bulan depan kok nggak ini coklat lagi. Contoh ada misalkan es krim, lagi musimnya es krim, itu gimana? Gini Mas, Momi itu kalau bisa belajar dari pengalaman selama 7-8 tahun ini ya. Kalau bisnis itu jangan, kalau bisa itu jangan karena musiman. Contoh nih, kadang ada beberapa bisnis lagi rame ini, tren ini kita ikutan. Iya. Lagi tren ini jangan. Soalnya itu nanti kemakan waktu. Nanti kalau udah bukan zamannya pasti hilang gitu. Iya. Jadi Mami itu gimana caranya? Kayak ini aja sampai 6 tahun ya, 7 tahun gini. Buktinya sampai sekarang pun walaupun corona apapun itu tetap eksis gitu loh. Apalagi minuman coklat ini disukai semua usia gitu. Iya, iya. Jadi apapun kondisinya, apapun di luar ini lagi ini nih gencar-gencar inilah sing es krim yang apa tetap coklat tetap eksis menurut Mami gitu. Karena apa? Mami ini bisnis bukan bisnis musiman gitu. Iya. Jadi kan kalau coklat ini paten lah Mas. Paten gitu. ya. Iya. Berarti Karena bukan musiman gitu loh. Berarti Mami Kimel ini ikonnya adalah coklat sekarang. Coklat. Bukannya yang paling melekat dengan Mami Kimel ya. Nah ini gimana caranya pelanggan buat beli coklat? Misalkan kan tadi Mami Kimel belum ngasih tahu tempatnya di mana, apakah bisa diorder di GoFood atau di ShopeeFood dan lain. Ini kan coklatnya ini kan katanya buka di Pandaan. Iya. Itu hanya satu atau buka di cabang di Mbeci Pasuruan sini atau? Gini, Mami kalau cabang, kalau outlet cuma satu. Cuma franchise-nya di mana-mana. Oh, sudah franchise? Iya, udah gitu. Franchise Jadi di mana ya? Jadi buat temen-temen nih kalau mau franchise es coklat ya dengan budget murah lah, cuma 2 juta nih, lagi promo nih 2 Mami. juta? 2 juta, Dapat tinggal apa aja jualan aja, udah dapat bahan baku, udah dapat alat, banner, menu dan lain sebagainya. Tinggal jualan, dapat booth portable juga. Dapat booth portable? 2 juta. 2 juta? 2 juta. Jadi serius? Ya serius gitu. Jadi ini udah ada beberapa franchise, ada di Trawas, ada di Malang, terus udah ada di Pasuruan, ada beberapa daerah lah gitu. Jadi emang itu konsepnya franchise lepas gitu. Iya. Jadi udah Mami lagi ada promo 2.800.000 jadi cuma 2 juta. Jadi buat teman-teman kalau mau usaha nih dengan budget yang minim Itu bukan minim kan itu. Ya, itu di bawah rata-rata. Sekarang gini Mas ya, kalau kita usaha itu kadang bingung apa sih usaha yang gimana caranya itu nggak mati gitu loh. Usaha apa gitu loh. Yang tetap eksis. Kalau makanan cepet basi loh kalau nggak laku, bener nggak? Iya benar. Kalau minuman enggak, apalagi buatnya ini by order. Ada makanan, meskipun basi enggak tetap laku. Apa? Tape. lanjut, Jadi itu jadi teman-teman kalau pengen bisnis bingung nih cuma ada budget minim, langsung aja hubungin Momi gitu ya. Di sini cuma Momi buka franchise 2 juta. Itu udah dapet lengkap lah booth portable, terus ada juga bahan baku, terus apa alat semuanya lengkap, tinggal jualan aja tinggal ya. jualan Ada ininya nggak, apa seragamnya nggak? Enggak, kalau seragam sih enggak. Nanti karyawannya atau ownernya yang mau jualan nanti free Momi ajarin proses pembikinannya sampai bisa gitu. Iya.
Kan nanti Bagus ada itu. proses pembikinannya kan gitu. Jadi harga asli 2.800.000 karena lagi ada promo sekarang, Jadi buruan langsung franchise dengan harga 2 2 juta saja 2 ya. juta, 2 bener. juta kalian sudah tinggal jualan Es coklat. es coklat. Banyak loh. Terakhir nih Mak Kimel, melenceng dari pertanyaan bisnis. Bosen saya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa di luar sana. Saya yakin kalian pasti nunggu. Soalnya banyak yang tanya nih. Itu siapa, Pak? Itu siapa? Itu Mami Kimel. Dia kan Mami Kimel sudah beberapa kali kesini. Iya, Banyak yang tanya. Itu siapa, Pak? Itu siapa? Saya jawab, itu Mami Kimel. Yang punya Ki Joko. Loh, nama aslinya? Saya tahunya Mami Kimel, bukan nama asli. Lah, terus gimana orangnya? Umur berapa? Banyak yang ngira masih umur berapa? 20 tahunan. Padahal udah emak-emak loh ya ini ya. Udah emak-emak loh ini. Makanya kenapa dipanggil Momi, karena udah emak-emak. Udah gitu. emak-emak. 20 tahunan. Ayo tebak-tebak umur aja sekarang berapa yo? Berapa ya? Kalau Ayo, saya berapa? sih kiranya masih umur 17 tahun ya. Aduh, ngece Mas. 32. Ya segitulah. Wah, kan segitu. Sama umurnya dengan Dengan Masnya? enggak, saya 25 tahun. Aduh. Tahun ini 26. Saya masih 26 tahun, masih muda. Ditambah? Enggak, memang 26 tahun. Saya 26. Enggak, memang banyak yang enggak percaya kalau saya 26 tahun ya. Saya di Indomaret lah. Saya biasanya dipanggil Om. Mungkin boros ya mungkin katanya ya. Boros banget. Saya boros banget. Siswa sini mungkin ngiranya saya itu umurnya sudah 30 tahun ke atas. Baik, itu saja tuh Mami Kimel ya. Terima kasih. Ini Mami Kimel, ada pesan-pesan enggak buat teman-teman di SMK 1 Beji atau di luar sana yang mungkin mau buka usaha atau mau merintis usaha? Mungkin pesan-pesannya bisa disampaikan. Jadi buat teman-teman nih, saran buat Momi kalau mau bikin usaha, kalau bisa itu sesuai passionnya lah gitu. Jadi kalau emang kalau kita berbisnis sesuai passion, kita itu semangat Mas gitu. Iya. Karena kan gimana hobi ini bercuan gitu loh. Iya, Nah, benar-benar. gitu. Kayak Mami kan usaha, kalau Mami kan hobinya kan kuliner. Iya. Nah, ini akhirnya ada usaha Kicoko, Cukup. ada nugget homemade gitu. Terus ini lagi proses buka kafe juga Kafe di di mana? Malang. Oh, Malang. Oh, Jadi buat makanya nongkrong-nongkrong ya. besok bolak-balik Malang ya. Akhirnya ada waktu hari ini ya. Gitu. Jadi berbau kuliner. Jadi kalau hobi terus kita pengen hobi ini dijadikan cuan, dijadikan bisnis, ya itu tadi sesuai passion itu tadi gitu. Jadi kan semangat Iya. karena sejalan, Sehati. sefrekuensi juga kan gitu. Iya. Jadi kita jalaninya itu enak gitu loh Mas gitu. Iya. Gitu. Jangan mudah menyerah Jangan mudah gitu. menyerah. Karena kalau pembisnis itu harus mentalnya harus kuat Kuat. gitu. Gitu. Jangan nanti nggak laku dikit tutup. Jangan, harus belajar lagi, belajar. Sampai sekarang pun walaupun Mami udah 7 tahun berbisnis tetap belajar sampai detik ini. Belajar dari pengalaman, belajar dari sekitar gitu. Iya. Jadi nggak mudah puas sama pencapaian gitu. Benar. Terus di sisi lain kita kalau pengen sukses nih ya, Iya, kiat-kiat sukses ya Mas ya sukses. gitu. Kalau kiat-kiat sukses kita tuh jangan mudah panas. Maksudnya gimana ini? Panas gini. Ada orang bisnis ini rame ngikut. Ada orang punya ini ngikut panas Ya, I kan see, I see. panas gitu. Iya, gitu. iya. Jadi kayak jangan mudah panas gitu. Karena bisnis itu bukan seperti itu gitu loh Mas gitu. Iya. Jadi kita itu harus jalaninya dari hati gitu. Supaya dapatnya juga dari hati gitu. Gitu ya Mami Kimel ya. Dari hati ya. Terus kita juga harus punya target gitu loh. Jangan contoh nih, alhamdulillah kemarin juga habis beli mobil cash. Gitu. Terus dia habis beli rumah gitu. Ya. Jadi kan pencapaian-pencapaian itu supaya kita tuh semangat gitu loh Mas gitu. Jadi kan akhirnya kalau kita mau menyerah, eling cicilan. Rumah kan masih nyicil ya Mas.
Ya emang rumah itu nyicil, Mbak. Kalau cash itu kayaknya keberatan deh. Iya, kalau mobil kan buat mobilitas ya, buat Iya, bisnis, buat bukan bisnis, bukan gaya-gayaan bukan ya Mas. gaya-gayaan, memang. Gini kalau kita kan namanya usaha, Kebutuhan. namanya mobilnya itu kebutuhan gitu, Kebutuhan. dari kesana ke sini gitu. Kalau emang kayak mau menyerah gitu, ingat lagi apa tujuan awalnya Iya. gitu. Pokoknya tetap semangat Semangat. gitu, buat teman-teman kalau mau berbisnis tetap semangat Tetap aja semangat. lah. Jangan mudah menyerah gitu Jangan aja. mudah menyerah ya, oke. Kalau mau menyerah ingat cicilan. Oke, itu saja ya Mami Kimel ya. Iya. Gak ada yang disampaikan lagi. Udah gitu lah. Terima kasih Mami Kimel. Saya sangat waktu yang sangat berharga hari ini. Iya, terima kasih juga Mas. Pengennya besok, cuma besok ya Mami Kimel buka kafe yang di Malang itu ya. Iya, Jadi iya. untuk repot Mas, kemarin kan sampai tertunda juga Iya. Jadinya kita ada waktu klubnya hari ini. Jangan lupa tadi untuk Kicoko. Kita belum tadi tempatnya di mana? Oh iya, tempatnya di Pandaan. Jadi gini, Di Pandaan. buat teman-teman kalau mau order Kicoko dan Milkshake by Mommy Kimel, Mommy ini buka stand, buka kedai di depannya Indomaret, belakangnya KFC, Taman Dayu. Oh iya. Itu kan di belakangnya KFC ya, Ya. bukan di depannya, kan Bukan, ada ya. di depannya ada gitu. Ini di belakangnya KFC. Masuk Taman Dayu. Enggak Oh, masuk, bukan. yang di pinggir jalan deketnya Aqua. Pabrik Aqua. Oh iya. Pabrik Ya. Aqua, pinggir jalan Mas, belakangnya Pinggir KFC itu, di situ kalau mau order di situ. Oke, itu saja Mama Kimel. Terima kasih ya untuk atas waktu yang sangat berharga. Mungkin kita bisa bincang-bincang lagi di lain waktu karena Mami Kimel sekarang lagi diburu-buru waktu. Iya. Nggak pakai jam ya. Diburu-buru waktu mau Lanjut acara lagi. Itu saja podcast dari One B Podcast hari ini. Saksikan lagi One B Podcast ngomongin apa aja nih. Terima kasih. Dadah. Dadah.